Bab 1506, Tuan Kekaisaran mengambil tindakan. Ah! Teriakan sedih bergema di daerah itu. Di bawah tatapan semua orang yang berkuasa, seorang kaisar agung, dan kaisar 3 hari pada saat itu, hancur menjadi abu tanpa meninggalkan jiwanya. Ia terbunuh sepenuhnya. Semua orang kuat tercengang. Metode macam apa ini? Seorang kaisar agung 3 hari terbunuh hanya dalam beberapa putaran. Siapakah orang ini dan bagaimana dia bisa memiliki kekuatan yang begitu mengerikan? Setelah Julian membunuh salah satu dari 12 iblis, bayangan itu perlahan berkumpul di tubuh aslinya. Dia memegang pedang Ziwei di tangannya, dengan wajah dingin dan postur yang tak terkalahkan. Melihat ke-11 pria kuat yang tersisa, dia tersenyum tipis. Kutukan, kan? Aku juga bisa melakukannya. Biar aku tunjukkan seperti apa teknik kutukan ortodoks itu. Julian juga mempraktikkan sihir kutukan, meskipun ia hanya mempraktikkan kurungan dan reinkarnasi. Tetapi sekarang dia ingin mencoba kekuatan reinkarnasi yang sebenarnya. Dia menyingkirkan pedang Ziwei, berdiri di kehampaan, dan mengaktifkan kutukan. Pada saat ini, kata-kata hitam di tubuhnya berubah menjadi kekuatan magis, dan kekuatan ini berkumpul di seluruh tubuhnya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kata-kata misterius pun muncul. Kata-kata itu meluncur ke arah ke-11 roh jahat di depan. Ke-11 orang itu merasakan kekuatan yang mengerikan menyapu mereka, wajah mereka di balik topeng berubah sedikit, dan mereka segera mundur, tetapi sudah terlambat. Kekuatan kutukan merasuki. Di bawah pengaruh kutukan, kekuatan hidup mereka cepat hilang. Meskipun mereka adalah kaisar, mereka tidak dapat melepaskan diri dari kekuatan kutukan. Di bawah pengaruh kutukan, vitalitas mereka memudar dan mereka menjadi tua dalam sekejap. Penuh kebencian. Melihat kejadian itu, sang guru negeri pun tak kuasa lagi berdiam diri. Setelah mengumpat keras, dia pun bergegas keluar dari aula hitam itu. 12 iblis adalah inti dari istana hitam dan para penjahatnya. Jika mereka mati di sini, dia juga akan dihukum. Dia langsung muncul di depan 11 roh jahat yang tersisa, mengangkat tangannya, dan kekuatan dahsyat muncul dari telapak tangannya, secara paksa mencabut kutukan yang diberikan oleh Julian. Setelah benda itu dilepas, ke-11 pria kekar itu menghela napas lega. Master Kekaisaran berdiri di depan 11 iblis, menatap Julian di kejauhan, dengan keterkejutan dan ketakutan di wajah tuanya. Dia menunjuk ke arahnya dan bertanya, "Kamu, siapa kamu, dan mengapa kamu tahu teknik kutukan?" Julian tersenyum tipis dan berkata, "Teknik kutukan itu diciptakan oleh Fu Zhu sendiri. Itu bukan hak patenmu. Kalau kamu bisa melakukannya, kenapa aku tidak bisa?" "Wah, matilah kau." Wajah guru negara itu berubah muram. Dia membuka lengannya. Tepat saat dia membuka tangannya, kekuatan kutukan seluruh dunia berkumpul ke arahnya, dan dalam sekejap, seluruh tubuhnya diselimuti oleh kekuatan kutukan hitam. Kekuatan kutukan ini begitu dahsyat hingga Julian pun merasa ketakutan. "Pergilah ke neraka, kalian semua pergilah ke neraka." Guru nasional meraung dengan ganas. Kemudian, aura hitam yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi kata-kata misterius. Kata-kata ini, dengan kekuatan aneh, menyapu ke arah formasi penghancur Dewa 9 Surga yang terdiri dari 400.000 pasukan. Kekuatan kutukan dapat menembus lubang manapun. Meskipun formasi penghancur Dewa 9 Surga membentuk penghalang medan magnet yang mengerikan, di bawah serangan kekuatan kutukan, penghalang medan magnet ini hancur tanpa perlawanan, dan 400.000 orang kuat langsung terkena kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan sedang bekerja, menghancurkan tubuh mereka dengan gila-gilaan. Pada saat ini, Julian merasakan kekuatan dalam tubuhnya menghilang dengan cepat. Wajahnya sedikit berubah, dan dia berteriak, "Tunggu, formasi ini tidak bisa dipatahkan, kalau tidak, semua orang akan mati." Pasukan yang berjumlah 400.000 orang itu segera menenangkan diri dan mulai melawan kekuatan kutukan itu dengan sekuat tenaga. Kekuatan kutukan terus menyebar. Beberapa makhluk dan monster di kejauhan tidak mampu menahan kekuatan kutukan. Tubuh mereka langsung meledak dan berubah menjadi esensi dan darah yang menyebar ke udara. "Haha." Guru nasional itu tertawa terbahak-bahak. Di dunia ini, dia tak terkalahkan. Siapapun yang datang, dia akan mati. Pada saat ini, Sarah dengan cepat muncul di samping Julian. Dia pun terkena kutukan itu, wajahnya tampak sangat jelek, dan urat-urat muncul di pipinya. "Julian, cepat pikirkan solusinya. 400.000 orang kuat tidak akan mampu bertahan lama. Begitu formasi ini hancur, semuanya akan berakhir." Sarah berkata tergesa-gesa. Julian tampak sangat serius. Dia menatap guru nasional di kejauhan. Tubuh guru nasional dipenuhi dengan kekuatan kutukan yang luar biasa, dan kekuatan kutukan itu masih terkumpul, dan auranya terus tumbuh lebih kuat. Jika auranya terus meningkat, dia akan dapat dengan mudah menghancurkan formasi penghancur Dewa 9 Surga. Sekarang, satu-satunya cara adalah menghentikannya memanggil kekuatan terkutuk dari dunia ini. Tapi bagaimana cara mengutuk? Tiba-tiba, Julian mendapat ide. Dia memanggil segel giok dalam sekejap. Segel giok itu diaktifkan dan muncul di langit dalam sekejap. Kemudian, dengan panik menyerap kekuatan kutukan dunia ini. Bahkan kekuatan kutukan lokal di tubuh guru nasional menunjukkan tanda-tanda tidak terkendali.
Ketika segel giok menyerap kekuatan kutukan, ia mulai menyegelnya dan memberikannya kembali kepada Julian. Kekuatan kutukan ini tidak sebanding dengan kekuatan kutukan di tubuh Sarah sebelumnya. Kekuatan kutukan ini terlalu besar. Meskipun Julian sekarang memiliki kekuatan yang melampaui level kaisar, dia masih merasa sulit untuk menahannya. Jika bukan karena formasi penghancur Dewa Sembilan Surga dan kekuatan 400.000 orang kuat, dia pasti sudah meledak dan mati seketika saat kutukan itu merasuki tubuhnya. Sarah, Evans, Tucker, kalian duluan. Julian segera memerintahkan, gunakan kekuatan formasi untuk menghancurkan orang di balik layar ini dan 11 kaisar yang tersisa. Evans mengangguk mengerti. Sarah juga memegang pedang jahat sejati. Keduanya bergegas pada saat yang sama dan muncul di depan guru nasional dalam sekejap. Pada saat ini, Master Kekaisaran merasakan terkurasnya kekuatan kutukan di tubuhnya. Wajah tuannya dipenuhi dengan ketidakpercayaan dan ketakutan. Dia berseru, "Tidak, ini tidak mungkin. Bagaimana kamu bisa menyerap kekuatan kutukan di tubuhku?" Pada saat ini, Sarah dan Evans telah tiba. Pada saat ini, 11 kejahatan mengambil tindakan untuk memblokir serangan Sarah dan Evans. Perang pecah lagi. Pada saat perang meletus, monster-monster setingkat kaisar yang sebelumnya telah dikendalikan juga menyerbu ke kejauhan. Mereka semua adalah orang-orang yang kuat, tetapi mereka dikendalikan oleh Istana Hitam. Sekarang kendali itu dicabut sementara, kemarahan di hati mereka melonjak keluar, dan mereka tidak repot-repot menonton pertunjukan, tetapi bergegas menuju Master Nasional dan 11 kejahatan. Pertempuran meningkat. Orang kuat Shinto tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam perang. Mereka yang berpartisipasi dalam perang tersebut semuanya adalah prajurit tingkat kaisar. Sekalipun ruang di sini sangat padat, serangan acak dari orang kuat setingkat kaisar dapat menyebabkan retakan ruang besar. 11 iblis sangat kuat, tetapi mereka tidak diuntungkan saat menghadapi banyak monster tingkat kaisar dan dikalahkan langkah demi langkah. Master Nasional ingin mengambil kembali kendali atas kekuatan kutukan, tetapi segel giok di langit terlalu aneh. Dia kehilangan kendali atas kekuatan kutukan dunia ini, dan bahkan kekuatan kutukan di tubuhnya menghilang dengan cepat. Pada saat ini, dia tahu bahwa dia telah kalah. Pada saat ini, dia tahu bahwa rencana kebangkitannya telah gagal. Namun dia tidak mau menyerah. Tidak, tidak seorang pun dapat menghentikanku. Dia terus meraung, memaksakan kutukannya hingga ke titik ekstrim, mencoba untuk mendapatkan kembali kendali. Pada saat ini, Julian sedang duduk bersila di udara. Ketika kekuatan kutukan yang agung memasuki tubuhnya, meskipun kekuatannya sekarang melampaui bumi, dia tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menekannya dengan cepat dan memurnikan kekuatan kutukan. Kekuatan kutukan yang memasuki tubuh ditekan dan disempurnakan menjadi kata-kata hitam yang misterius dan aneh. Bab 1507, Pengkhianat muncul. Segel giok menyerap kekuatan kutukan dunia ini, bahkan kekuatan kutukan dalam tubuh guru nasional, dan bahkan semua monster, manusia, dan makhluk hidup di dunia ini. Kekuatan kutukan ini begitu dahsyat hingga melampaui pemahaman Julian tentang kekuatan. Suatu kekuatan dahsyat memasuki tubuhnya dan menghancurkan dagingnya. Pada saat ini, tubuh iblis ikut bermain. Energi iblis dalam tubuhnya beredar, dengan panik memperbaiki tubuhnya yang terluka parah. Dia meminjam kekuatan 400.000 pria super kuat untuk menekan kekuatan kutukan. Meskipun Evans dan Sarah telah mengambil tindakan dan mengerahkan sebagian kekuatan mereka, kekuatan yang tersisa sudah cukup bagi Julian untuk menekan kekuatan kutukan yang mengalir deras ke dalam tubuhnya. Dia menstabilkan situasi untuk sementara. Sekarang, tunggu saja. Begitu dia sepenuhnya menyerap kekuatan kutukan dunia ini, dia akan memenangkan pertempuran. Sialan, sialan. Guru nasional terus mengumpat. Pada saat ini, dia sama sekali tidak terlihat seperti seorang laki-laki yang memiliki kekuasaan yang sangat besar, tetapi lebih seperti seorang wanita jalan yang mengumpat di jalan. Cepatlah dan ambil tindakan. Dia meraung ke arah depan. Mendengar ini, Julian terkejut. Dia tahu bahwa Istana Hitam telah menempatkan mata-mata di antara mereka. Dia segera memperluas indera spiritualnya dan mengamati keadaan sekelilingnya dengan saksama. Pada saat ini, Tucker dengan cepat muncul di depan Julian dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Julian, kamu baik-baik saja?" Julian menggelengkan kepalanya pelan dan berkata, "Tidak apa-apa untuk saat ini, aku bisa bertahan. Pasti ada mata-mata di antara kita. Aku di sini untuk melindungimu," kata Tucker. Julian mengangguk. Dengan Tucker, Kaisar Kuasi 9 kesengsaraan, yang menjaganya, dia dapat berkonsentrasi untuk menekan kekuatan kutukan. Namun, tepat ketika Julian mengendurkan kewaspadaannya, Tucker tiba-tiba bergerak. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan menyerang punggung Julian dengan telapak tangannya. Julian telah mengendurkan kewaspadaannya dan berusaha sekuat tenaga untuk menekan kekuatan kutukan yang memasuki tubuhnya ketika tiba-tiba dia merasakan kekuatan mengerikan datang dari punggungnya. Sebagian dari kekuatan 400.000 orang kuat dimobilisasi oleh Evans dan Sarah. Selain itu, 400.000 orang kuat telah terpengaruh oleh kekuatan kutukan, dan mereka harus mengeluarkan sebagian kekuatan mereka untuk menekan kekuatan kutukan tersebut, yang mengakibatkan Julian hanya memiliki sedikit kekuatan untuk dimobilisasi.
Bahkan jika kekuatan ini didistribusikan di antara 400.000 orang kuat, Julian tidak akan mampu menanggungnya. Tubuhnya terbanting, jatuh dari langit, dan jatuh dengan keras ke tanah menjadi reruntuhan. Sebanyak 400.000 orang kuat lainnya juga gugur. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga hancur dalam sekejap. Haha. Guru nasional itu tertawa terbahak-bahak. Julian terluka dan kehilangan kendali atas segel giok. Segel giok tersebut untuk sementara berhenti menyerap kekuatan kutukan, yang menyebabkan dia mendapatkan kembali kendali atas kekuatan kutukan. Sejumlah besar kekuatan kutukan dipanggil olehnya. Dia menggunakan kekuatan kutukan dunia ini untuk menghadapi kaisar yang ikut serta dalam perang. Kekuatan kutukan itu terlalu aneh, dan teknik kutukan itu terlalu mengerikan. Para kaisar yang berpartisipasi dalam perang tidak memiliki cara untuk menghadapi kekuatan kutukan dan teknik kutukan itu. Para kaisar ini terus-menerus terluka, dan 11 kejahatan memanfaatkan kesempatan itu dan melancarkan serangan balik yang gila-gilaan. Julian. Sarah bertarung dengan sengit. Ketika dia menyadari bahwa formasi penghancur Dewa Sembilan Surga telah hancur, dia berteriak dan ingin pergi menyelamatkan, tetapi dia terjerat dan tidak dapat melarikan diri untuk sementara waktu. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga hancur, segel giok kehilangan kendali, dan kekuatan kutukan sekali lagi dikendalikan oleh guru nasional. Dia menggunakan kekuatan kutukan untuk membalikkan situasi pertempuran sekali lagi. Tuker, kamu. Sialan, Tuker, kau ternyata seorang pengkhianat. Tuan Dekan, mengapa Anda harus melakukan ini? Banyak laki-laki kuat meraung marah. Tuker berdiri di udara, menatap banyak prajurit yang terluka dengan ekspresi acuh tak acuh, dan berkata dengan ringan, untuk apa? Tentu saja, untuk mendapatkan kekuatan tertinggi. Pada saat ini, hujan darah mulai turun dari langit. Inilah Kaisar Agung yang gugur di medan perang dan berubah menjadi darah di seluruh langit. Semua darah ini diserap oleh formasi pembalikan dan kebangkitan yang misterius. Pada saat ini, semua orang putus asa. Sudah berakhir. Apakah kita benar-benar akan mati di sini dalam pertempuran? Ayo kita bertarung. Bahkan jika itu berarti kematian, kita harus membunuh iblis ini. Banyak laki-laki kuat meraung marah. Pada saat-saat terakhir, mereka semua membakar jiwa mereka, memperoleh kekuatan yang dahsyat, dan mulai melawan dengan panik. Namun, kekuatan kutukan dunia ini terlalu mengerikan. Guru nasional yang telah diberkati dengan kekuatan dunia ini, kekuatannya sebanding dengan Kaisar Sembilan Surga. Pada saat ini, dia tak terkalahkan. Wilayah Kaisar Sembilan Surga tidak pernah muncul dalam sejarah surga tanpa harapan. Haha, mati saja, mati kalian semua. Guru nasional itu tertawa terbahak-bahak. Pertarungan sengit terus berlanjut. Tidak ada yang mau menyerah. Bahkan jika mereka mati, mereka ingin mati berdiri. Sarah dan Zola juga terperangkap dalam pertempuran yang menentukan. Pada saat ini, di reruntuhan tanah, Julian sedang sekarat. Dia terjatuh ke tanah, diselimuti oleh kekuatan kutukan. Formasi penghancur Dewa Sembilan Surga telah hancur, dan setelah kehilangan kekuatan 400.000 orang kuat, dia tidak dapat lagi menahan kekuatan kutukan di tubuhnya. Meskipun kekuatan fisiknya masih ada, kekuatan itu terus-menerus menghilang. Retakan terus muncul di tubuhnya. Kalau terus begini, tidak akan lama lagi dia akan meleleh seluruhnya karena kekuatan kutukan itu. Di Istana Peri. Menyaksikan semua ini dengan takjub. Kaisar, mengapa Anda belum bertindak? Roh senjata itu sangat cemas. Jika dia tidak mengambil tindakan sekarang, Julian akan mati. Kaisar Jinghong berhenti sejenak dan berkata, jangan khawatir. Dia mendapatkan pil 9 kematian yang ajaib di reruntuhan surga kuno. Pil itu memiliki 9 kehidupan. Setiap kali dia meninggal, dia akan terlahir kembali dan mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Kekuatanmu akan ditinggikan. Kekuatannya terlalu lemah. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membantunya meningkatkan wilayah kekuasaannya. Kaisar Jinghong tahu segalanya tentang Julian. Dia tidak bertindak gegabah karena dia tahu Julian tidak akan mati. Dan Julian terjatuh ke dalam reruntuhan. Setelah kehilangan kekuatan 400.000 orang kuat, kekuatan fisik yang diaktifkan perlahan menghilang, dan pikirannya perlahan menjadi kabur. Lalu dia pingsan. Pada saat ini, kekuatan ajaib muncul dalam tubuh saya. Kekuatan magis ini mengalir melalui tubuhnya, untuk sementara menekan kekuatan kutukan di tubuhnya, dan dia berdiri dari tanah. Setelah berdiri, dia merasakan wilayahnya sendiri. Dia benar-benar maju dari tingkat ke-12 jalan abadi ke tingkat ke-15 jalan abadi. Langsung memperbaiki 3 wilayah kecil sekaligus. Pil abadi itu sungguh ajaib. Julian tahu bahwa pil keabadian yang diperolehnya dari reruntuhan surgawi kuno telah berefek. Kekuatan pil abadi belum sepenuhnya hilang, tetapi beredar di seluruh tubuhnya, untuk sementara membantunya menekan kekuatan kutukan. Kaisar Jinghong di Istana Abadi tersenyum tipis dan berkata, bagus sekali, Anda langsung meningkat ke tingkat ketiga. Pada saat ini, dia mengangkat tangannya. Saat dia mengangkat tangannya, sebuah kekuatan dahsyat muncul di telapak tangannya. Kekuatan ini menyebar dari Istana Abadi dan menembus ke dalam tubuh Julian. Julian melihat ke dalam tubuhnya dan merasakan kekuatan yang datang dari Istana Abadi. Ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya.
Terima kasih, Yang Mulia. Di dalam Immortal Mansion, suara Kaisar Jinghong terdengar, cepat dan selesaikan pertempuran. Aku hanya dalam keadaan jiwa, kekuatanku tidak akan bertahan lama, dan kekuatanku sangat terkuras. Sekarang hanya setara dengan kekuatan Kaisar Tiga Kesengsaraan. Kita masih perlu meminjam pedang Myrtle Ungu, monumen surgawi tak berujung, dan asal mula 5 elemen untuk mengakhiri semua pertempuran ini. Oke. Julian memiliki ekspresi membunuh di wajahnya. Kaisar Jinghong melanjutkan, musuh telah menyerap terlalu banyak kekuatan kutukan. Kekuatannya saat ini setara dengan kekuatan puncakku. Jika kau ingin membunuhnya, kau harus terlebih dahulu melarutkan kekuatan kutukan di tubuhnya. Jika tidak, bahkan jika kau mendapatkan kekuatanku, kamu tidak akan bisa membunuhnya dengan berkah kekuatan, dia masih tidak bisa mengalahkannya hanya dengan satu gerakan. Bab 1508, Nasib Sang Pengkhianat. Penguasa Kekaisaran Istana Hitam saat ini terlalu kuat. Dia menyerap kekuatan kutukan dunia ini dan telah mencapai kekuatan Kaisar Sembilan Surga. Meskipun kata-kata Jinghong agak dibesar-besarkan, namun cukup untuk menggambarkan kengerian guru nasional. Dia hanya mengingatkan Julian agar berhati-hati. Julian berdiri di atas sebuah batu di reruntuhan di bawah. Pertempuran sengit pun terjadi di wilayah ini, ribuan jiwa tewas dalam pertempuran tersebut, mengakibatkan langit runtuh dan bumi retak. Haha, mati semuanya. Di langit, guru nasional berubah total menjadi iblis. Meskipun dia telah berlatih ilmu kutukan, dia masih merasa kesulitan untuk mengendalikan kekuatan kutukan yang begitu kuat. Ekspresinya menjadi terdistorsi, pikirannya menjadi kabur, dan hanya ada satu pikiran di benaknya. Yaitu membunuh semua makhluk hidup di dunia ini dan menghidupkan kembali makhluk-makhluk besar. Julian tidak berhenti sama sekali. Dengan sebuah pikiran, dia sekali lagi mengaktifkan segel giok yang diukir dengan prasasti kutukan. Segel giok itu terbang ke langit lagi dan mulai menyegel serta menyerap kekuatan kutukan dunia ini. Kekuatan kutukan yang luar biasa itu diserap oleh segel giok itu dan kemudian disalurkan kembali ke Julian. Meskipun formasi penghancur Dewa Sembilan Surga sudah tidak ada lagi, Julian dapat sementara menekan kekuatan kutukan yang telah memasuki tubuhnya dengan meminjam kekuatan Kaisar Jinghong. Sang Master Kekaisaran tenggelam dalam kenikmatan peningkatan kekuatan. Pada saat ini, ia merasakan ada yang salah dan merasakan kekuatan kutukan memudar. Dia terkejut dan melihat sekelilingnya, merasakan sumber kekuatan kutukan itu. Dia melihat keberadaan segel giok, dan kemudian melihat Julian. Julian berdiri di atas batu di reruntuhan di bawah, mengenakan jubah hitam, memegang pedang Ziwei, rambut hitam panjangnya menari-nari, dan dia memancarkan aura seorang kaisar. Pada saat ini, banyak orang kuat merasakan bahwa Julian muncul lagi. Zola juga terlibat dalam pertempuran sengit. Dia sepertinya merasakan sesuatu dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Ketika dia menoleh, dia melihat Julian. Pada saat ini, dia jelas bisa merasakan ada aura kekaisaran di tubuh Julian. Ini. Zola sedikit tertegun. Bahkan dia sendiri bingung. Seberapa kuat ayahnya, mengapa kekuatannya berubah-ubah. Sarah, Evans dan orang kuat lainnya semuanya merasakan napas Julian. Melihat Julian muncul lagi, semua pria kuat ini menghela napas lega. Tidak, itu tidak mungkin. Sang Master Kekaisaran tampak garang dan meraung, Tuker, apa yang masih kau lakukan di sana? Pergi dan bunuh orang ini. Tuker juga melihat Julian muncul lagi dan merasakan aura kekaisaran yang datang dari Julian. Ketakutan muncul di hatinya. Dia hanyalah seorang kaisar kuasi 9 kesengsaraan dan bahkan belum memasuki alam Kaisar Agung. Menghadapi seorang prajurit tingkat Kaisar Agung, dia tidak memiliki keinginan untuk bertarung. Dia ingin melarikan diri. Namun, pada saat ini, Master Nasional melihat bahwa Tuker ingin melarikan diri, dan dia tiba-tiba menjadi marah. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan sejumlah besar kekuatan kutukan menyapu. Kekuatan kutukan ini mengelilingi Evans dalam sekejap. Tuanku, Anda. Tuker dikelilingi oleh kekuatan kutukan. Ketika kekuatan kutukan memasuki tubuhnya dan mulai menghancurkannya dengan gila-gilaan, wajahnya berubah dan dia meraung, mengapa? Aku telah melakukan begitu banyak hal untukmu, mengapa kamu ingin menyerangku? Raungan Tuker bergema. Ah! Di bawah pengaruh kekuatan kutukan, retakan muncul di tubuhnya. Ekspresi wajahnya terdistorsi. Dia tidak mau menerimanya. Berjuang keras. Akan tetapi, dia hanyalah seorang kaisar semu tingkat ke-9 dan tidak dapat lepas dari kutukan sekuat itu. Hanya dalam hitungan menit, dia sepenuhnya ditelan oleh kekuatan kutukan dan menghilang dari dunia ini. Melihat kejadian itu, banyak lelaki perkasa yang terdiam. Inilah yang terjadi pada pengkhianat. Inilah yang terjadi pada pengkhianat. Pada saat ini, Julian telah mengaktifkan segel giok dan sekali lagi mengendalikan kekuatan kutukan dunia ini. Kekuatan kutukan dunia ini tidak terus mengalir ke tubuh guru nasional, dan aura guru nasional berhenti naik. Terlebih lagi, ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kekuatan kutukan dalam tubuh Imperial Master sedang bocor keluar. Dia mengerahkan segenap tenaganya untuk mengaktifkan teknik kutukan, mencoba mengendalikan kekuatan kutukan yang memasuki tubuhnya. Namun, segel giok itu begitu ajaib sehingga dapat menyerap kekuatan kutukan apapun. Brengsek. Sang Master Kekaisaran tampak muram dan menakutkan.
Julian adalah orang yang paling sulit dihadapi. Selama Julian terbunuh, semuanya akan berakhir. Pada saat ini, dia bergegas menuju Julian dengan gerakan pikirannya, dan muncul di depan Julian dalam sekejap. Ketika dia mengangkat tangannya, segudang kekuatan kutukan hitam muncul, dan kekuatan kutukan ini berkumpul bersama untuk membentuk pedang yang mengalahkan dunia. Pedang suci yang tak tertandingi. Pedang Dewa Hitam, dengan kekuatan penghancur, menghancurkan Julian. Pedang hitam itu tergantung di kehampaan, kekuatannya begitu mengerikan sehingga ruang di sekitar pedang hitam itu terus-menerus hancur, dan retakan ruang tanpa dasar terus bermunculan. Mati! Sang Master Kekaisaran meraung. Kata, kematian, diteriakkan, dan pedang hitam yang berubah dari kekuatan kutukan menebas ke arah Julian. Julian, jangan melawan. Dengan kekuatanku, aku tidak bisa menahan serangan ini. Pengingat yang mengejutkan dari Istana Abadi. Julian tidak melawan. Pada saat ini, pikirannya bergerak, dan 108 Endless Sky Monument muncul. Dia menggunakan Endless Sky Monument untuk membentuk formasi super, dan dia berada di dalam formasi tersebut. 108 tablet langit tak berujung mengalir bersama tubuhnya. Sebuah pedang hitam besar datang menghantam. Pukulan dahsyat menghantam monumen langit tak berujung. Gemuruh. Tiba-tiba, terjadi ledakan keras di langit. Pedang hitam yang menakutkan itu menyerang sepotong monumen langit tak berujung, dan kemudian monumen langit tak berujung lainnya mulai bergetar. Monumen langit tak berujung terus-menerus dipukul mundur, dan pada saat dipukul mundur, retakan pun muncul di angkasa. Serangan Master Nasional itu begitu mengerikan. Meskipun Julian untuk sementara memperoleh kekuatan Kaisar Jinghong, ditambah dengan monumen langit tak berujung yang mengerikan, dia tetap tidak dapat menghentikan gerakan mengerikan ini. Monumen langit tak berujung merupakan benda suci yang telah ada sejak terciptanya langit dan bumi. Semakin kuat kekuatannya, semakin besar pula kekuatan monumen langit tak berujung. Sekarang Julian memiliki kekuatan dua Kaisar Agung. Dia memanggil monumen langit tak berujung lagi. Kekuatan monumen langit tak berujung itu mengerikan. Namun hal itu gagal menghentikan serangan Guru Nasional. Julian, yang berada di monumen langit tak berujung, terluka lagi. Dia hanya merasakan kekuatan luar biasa yang melewati formasi dan menyebar ke seluruh tubuhnya. Kekuatan ini menghancurkan tubuhnya dengan gila-gilaan. Bahkan jika tubuh fisiknya dibentuk kembali oleh teratai iblis, kekuatan Kaisar Jinghong sekali lagi mengaktifkan kekuatan teratai iblis yang tersembunyi di tubuhnya. Tubuh fisiknya tak tertandingi, dan kekuatan fisiknya setidaknya telah mencapai tingkat kelima Kaisar Surga. Tetapi, saya tetap tidak dapat menahannya. Retakan muncul di tubuhnya. Pada saat ini, energi iblis hitam muncul dari tubuh, dan energi iblis mengalir, dengan cepat memperbaiki tubuh. Julian tidak berani ceroboh. Dia mundur dengan cepat dan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk mengaktifkan segel giok, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kutukan dunia ini, dan bahkan menyerap kekuatan dalam tubuh Guru Nasional. Karena dia tahu bahwa selama dia menyerap kekuatan kutukan, Guru Nasional tidak akan memiliki berkah kekuatan dan kekuatannya akan melemah. Sekali melemah, dia akan mampu memenangkan pertempuran. Hush! Di medan perang yang jauh, ribuan orang kuat melihat pemandangan ini dan merasa ketakutan. Terlalu kuat. Evans tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, jika itu aku tidak akan mampu menahan serangan ini sama sekali. Aku pasti akan menjadi abu dan jiwaku akan tercerai-berai. Aku tidak menyangka bahwa Julian bisa menerima serangan yang mengerikan tersebut dan lolos tanpa cedera. Bab 1509, asal mula 5 elemen mulai muncul. Guru Nasional tidak terkalahkan saat ini. Ada banyak pria kuat yang hadir, tetapi tidak ada satupun yang sebanding dengannya. Semua orang hanya melihat Julian menerima serangan dari Master Nasional, tetapi mereka tidak menyangka bahwa Julian mampu memblokirnya dengan bantuan monumen langit tak berujung. Meski begitu, dia terluka. Jika bukan karena monumen langit tak berujung, bahkan jika kekuatan fisiknya saat ini sebanding dengan 5 Kaisar Langit, dia masih akan terluka parah atau bahkan mati. Setelah Julian memblokir serangan Imperial Master, ia segera mundur dari area tersebut. Pada saat yang sama, ia mempercepat aktivasi Jade Cell untuk terus menyerap kekuatan kutukan. Sambil menyerap kekuatan kutukan, dia juga harus mengalihkan perhatiannya untuk menekan kekuatan kutukan itu. Dia tahu bahwa sekaranglah saatnya Tuan Kekaisaran berada dalam posisi yang kuat dan dia tidak dapat menghadapinya secara langsung. Brengsek. Guru Nasional mengutuk. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Julian dapat menahan serangannya dan bertahan hidup. Dia terus menyerbu ke arah Julian. Julian terus mundur, menjaga jarak darinya. Keduanya saling mengejar dan segera menjauh dari medan perang. Dan pertempuran sengit masih berkecamuk di medan perang ini. Salah satu dari 12 iblis Istana Hitam telah terbunuh, dan sekarang hanya 11 yang tersisa untuk berjuang keras. Ke-11 orang itu diserang oleh puluhan ribu orang kuat, dan bahkan jika mereka semua adalah kaisar, mereka tidak dapat menahannya. Menyerang seperti ini, saya terus-menerus terluka. Tetapi, mereka adalah kaisar, dan akan sulit membunuh mereka kecuali kekuatan mereka hancur total. Tanpa formasi penghancur Dewa Sembilan Surga, tidak seorang pun yang hadir memiliki kekuatan untuk menghancurkan 11 kejahatan. Pada saat ini, Julian melarikan diri dengan cepat. Ia memperoleh kekuatan Kaisar Jinghong, yang setara dengan Kaisar Tiantian.
Kekuatan Kaisar Jinghong sekali lagi mengaktifkan kekuatan teratai iblis. Pada saat ini, kekuatan fisiknya setara dengan Kaisar Wutian. Kekuatannya sungguh mengerikan. Kecepatannya juga sangat cepat. Dia berjalan menembus kehampaan dan terus berlari. Guru nasional mengejar tanpa henti. Serangan berkelanjutan. Pukulan acak dapat menghancurkan dunia. Dunia terus-menerus dihancurkan. Julian tidak punya niat untuk bertarung dengan Master Kekaisaran. Sekarang, dia terus berlari menyelamatkan diri, terus mengaktifkan segel giok, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan dunia ini dan kekuatan dalam tubuh guru nasional. Meskipun guru nasional mengetahui teknik kutukan dan dapat mengendalikan kekuatan kutukan di tubuhnya terus-menerus bocor keluar dan diserap. Dia tahu bahwa jika ini terus berlanjut, kematian akan menunggunya. Dia harus membunuh Julian sesegera mungkin. Namun, di tengah jalan, dia gagal menyerang Julian. Hal ini membuatnya sangat marah. Dunia yang terkutuk, daerah yang terpencil. Wush! Kehampaan itu tiba-tiba retak. Seorang pria berjalan keluar dari celah kehampaan. Di kepalanya ada segel giok hitam, dan di sekujur tubuhnya ada 108 prasasti langit hitam. Ini Julian yang melarikan diri ke sini. Begitu Julian muncul, guru nasional pun muncul. Suatu kekuatan yang mengerikan melanda. Boom! Kekuatan ini menyerang daerah di mana Julian berada. Namun, Julian menghindarinya. Di daerah ini, langit runtuh dan bumi hancur dalam sekejap. Melarikan diri. Sang Master Kekaisaran memiliki ekspresi suram dan menakutkan di wajahnya. Dia berdiri puluhan ribu meter di langit, membentuk segel dengan tangannya, dan kata-kata hitam terus bermunculan. Kata-kata hitam ini dengan cepat menyebar ke seluruh angkasa. Saat ini, ruang ini telah disegel. Julian menerobos kehampaan dan melarikan diri, tetapi dia menemukan bahwa ruang itu sangat padat. Dia menyerang dengan sekuat tenaga tetapi tidak dapat menembus kehampaan. Pada saat ini, guru nasional mengejarnya. Pedang panjang muncul di tangan guru nasional, dan dia mengayunkannya dengan santai, dan aura hitam tak terbatas menyapu. Ekspresi Julian sedikit berubah. Karena tidak ada jalan keluar, satu-satunya pilihan adalah berjuang keras. Monumen surgawi tak berujung berputar, meletus dengan kekuatan dahsyat, untuk menghadapi serangan guru nasional. Ketika kekuatan kutukan hitam menyerang monumen langit tak berujung langsung terbanting dan jatuh dengan keras ke tanah. Bumi tiba-tiba retak. Saat bumi retak, retakan muncul di kekosongan di sekitarnya. Retakannya menyebar dengan cepat seperti jaring laba-laba. Julian terus mendesak monumen surgawi tak berujung untuk melawan. Akan tetapi, monumen langit tak berujung terus-menerus dirobohkan. Tak lama kemudian, 108 prasasti langit tak berujung terhempas. Sang Master Kekaisaran tertawa muram, "Larilah, aku akan melihat kemana kau bisa melarikan diri. Pergilah ke neraka." Kata kematian diteriakkan dan pedang panjang di tangannya terangkat tinggi. Ekspresi Julian sangat serius. Pada saat ini, dia tidak berani lalai dan mengaktifkan 5 elemen dalam tubuhnya. Asal-usul 5 elemen adalah kekuatan yang telah ada sejak kelahiran langit dan bumi. Inilah kekuatan aslinya. Asal-usul 5 elemen bertemu di 5 organ internal Julian. Asal-usul kelima unsur tersebut terwujud dalam kelima organ internal. 5 harta ajaib muncul di depan Julian, dan perpaduan 5 elemen berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Ini adalah pertama kalinya Julian menggunakan asal mula 5 elemen. Meskipun dia telah memperoleh asal-usul 5 elemen untuk waktu yang lama, kekuatannya sebelumnya terlalu rendah untuk mengaktifkan 5 elemen. Pada saat ini, dia memiliki kekuatan Kaisar 2 hari. Kekuatan ini cukup untuk mengaktifkan asal-usul 5 elemen. Asal-usul 5 elemen muncul, dan Julian mendesak 5 elemen untuk berbalik. Asal-usul kelima unsur tersebut berangsur-angsur menyatu, membentuk roda besar di langit. Dalam roda roulette, 5 jenis harta karun terus berputar, berubah menjadi kekuatan asli. Penggabungan 5 kekuatan asli tersebut melahirkan kekuatan yang sangat mengerikan. Pergi. Julian melambai dengan santai. Sebuah roda roulette raksasa yang dibentuk oleh asal-muasal 5 elemen meluncur keluar. Guru nasional mengangkat pedangnya tinggi-tinggi, dan cahaya pedang hitam yang menyilaukan muncul dari pedang itu. Cahaya pedang itu menyapu dan menebas roda yang berubah dari asal mula 5 elemen. Namun, setelah penggabungan 5 elemen, kekuatan yang lahir terlalu mengerikan. Bahkan jika guru nasional saat ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan Kaisar 9 surga, dia tidak dapat menghancurkan roda roulette yang dibentuk oleh 5 elemen dengan kekuatannya. Serangan kekuatan penuh. Energi pedang yang datang ke arahnya dipantulkan kembali. Sang Master Kekaisaran terpesona oleh kekuatannya sendiri. Dia menginjak kekosongan, dan ruang di bawah kakinya terus retak. Engah. Seteguk darah hitam menyembur keluar. Dia menatap Julian, keterkejutan terlihat di wajah tuanya. Ini, bagaimana ini mungkin? Harta karun apa ini? Melihat pembalikan 5 elemen yang dilakukan oleh asal 5 elemen begitu mengerikan, Julian juga menarik napas dalam-dalam. Itu layak menjadi harta yang dikendalikan oleh 5 leluhur di zaman kuno, dan layak menjadi pembalikan 5 elemen yang diciptakan oleh 5 leluhur. Sungguh menakutkan. Julian berdiri di kehampaan, dengan roda 5 elemen besar tergantung horizontal di depannya.
Dia menatap Master Istana Hitam dengan ekspresi dingin dan berkata, jangan bilang aku tidak akan memberimu kesempatan. Selama kamu memberitahuku rahasia organisasimu, aku bisa mengampuni nyawamu. Sampai saat ini, Julian ingin mengetahui asal-usul Istana Hitam. Saya ingin tahu apakah Istana Hitam ini ada hubungannya dengan pil Dewa Leluhur. Jika Istana Hitam benar-benar merupakan peninggalan zaman dahulu dan digunakan untuk berurusan dengan manusia, maka selama bertahun-tahun, pil Dewa Leluhur pasti telah jatuh ke tangan Istana Hitam. Guru Nasional mendengus dingin. Julian, kekuatanku sekarang setara dengan Kaisar Sembilan Surga. Bahkan jika kamu memiliki latar belakang yang hebat, bahkan jika kamu memiliki harta yang menentang surga, kamu harus mati hari ini. Sang Master Kekaisaran hanya terpana dengan asal-usul 5 elemen milik Julian. Namun, ia menyerap kekuatan kutukan yang sangat besar, dan kekuatannya menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Dia tak terkalahkan. Julian harus mati. Bab 1510, 10 Hari Keterikatan. Demi menghidupkan kembali lelaki hebat itu, Istana Hitam mempersiapkan diri untuk keabadian. Selama keabadian tersebut, dia mengendalikan banyak makhluk yang memiliki kekuatan super. Tampaknya akan berhasil, tetapi sekarang Julian muncul dan ingin menghancurkan rencana Istana Hitam. Julian harus mati. Jika Julian tidak mati, rencananya akan gagal. Kalau kepala istana menyalahkannya, dia tidak akan sanggup memikul tanggung jawab. 12 roh jahat bisa mati, tetapi rencananya harus berhasil. Niat membunuh dalam hati guru kekaisaran tumbuh. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan aura yang sangat mengerikan terpancar dari tubuhnya. Awalnya dia adalah seorang kaisar langit, tetapi setelah menyerap kekuatan kutukan dunia ini, kekuatannya menjadi setara dengan Kaisar Sembilan Langit. Kekuatan ini tak tertandingi di era ini, dan bahkan di zaman kuno, itu akan menjadikannya pembangkit tenaga listrik teratas. Meskipun Julian memiliki banyak harta, menurut pendapat guru nasional, Julian tidak akan berumur panjang. Dia menggenggam erat pedang hitam di tangannya, tubuhnya melesat, dan dalam sekejap dia muncul di hadapan Julian, menusuk dengan pedang di tangannya. Setelah mencapai tingkat ini, kecepatannya sangat cepat, begitu cepatnya sehingga Julian tidak bisa melihat dengan jelas dan tidak bisa merasakan keberadaannya. Saat Julian bereaksi, pedang hitam itu sudah menusuknya. Pikirannya bergerak. Monumen langit tak berujung yang tenggelam dalam reruntuhan di bawahnya terbang dan muncul di depannya dalam sekejap. Monumen langit tak berujung memblokir serangan mematikan guru nasional. Boom! Pedang mengerikan menyerang monumen langit tak berujung. Meskipun serangan Imperial Master sangat mengerikan, serangan itu tidak meninggalkan bekas apapun pada Endless Sky Monument. Hanya saja setelah Endless Sky Monument diserang, kekuatan penyerang menyebar bersama dengan Endless Sky Monument. Kekuatan ini disalurkan ke tubuh Julian. Julian langsung terpesona. Pada saat yang sama, dia memuntahkan seteguk darah yang disumbangkan. Pada saat ini, dia segera mengaktifkan roda roulet besar yang dibentuk oleh asal-usul 5 elemen dan menyerang balik guru nasional. Master Kekaisaran tahu betapa hebatnya roulet 5 elemen, jadi dia tidak berani ceroboh dan menghindar dengan cepat. Julian memanfaatkan kesempatan itu, dan monumen langit tak berujung yang terbanting ke tanah muncul kembali dan membentuk formasi lagi. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan energi iblis untuk menyembuhkan luka-lukanya. Setelah mendapat kesempatan untuk mengatur napas, dia mengaktifkan segel giok sekali lagi, dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kutukan dunia ini, dan bahkan kekuatan kutukan dalam tubuh guru nasional. Guru nasional itu menahan kekuatan kutukan di tubuhnya, namun kekuatan kutukan itu masih saja bocor keluar. Meskipun kecepatannya sangat lambat. Tapi ini bukanlah solusi. Jika dia terus bertarung seperti ini, kekuatannya akan semakin melemah, dan akhirnya dia akan dibunuh oleh Julian. Mati. Dia meraung. Dia tahu bahwa hanya dengan membunuh Julian dengan cepat dia akan memiliki harapan menang. Dia terus menyerang, mengandalkan kekuatannya yang besar untuk menahan roulet asal 5 elemen dan monumen langit tak berujung, menyebabkan Julian terluka berulang kali. Julian terluka, dan Kaisar Jinghong di Istana Abadi juga mengalami serangan balasan. Jiwa Kaisar Jinghong menjadi redup dan tampaknya akan menghilang kapan saja. Kaisar Agung. Roh senjata itu tampak khawatir. Jinghong terdiam sejenak dan berkata, tidak ada yang serius. Aku hanya menghabiskan banyak tenagaku. Aku masih bisa bertahan. Meski begitu, situasi saat ini tidak optimis. Jika Julian tidak dapat membunuh Master Nasional dengan cepat, kekuatannya akan terus terkuras jika pertarungan berlanjut. Begitu kekuatannya habis, dia akan benar-benar musnah. Namun dia tidak memberi tekanan pada Julian. Pertempuran sengit masih berlanjut di daerah ini. Julian terus-menerus terluka. Ia mengandalkan energi iblisnya untuk menyembuhkan luka-lukanya. Ia juga tahu bahwa bertarung seperti ini bukanlah solusi. Tepat saat Master Kekaisaran terlempar oleh roulet 5 elemen, pikiran Julian bergerak, dan segel giok terbang cepat dan muncul di atas kepala Master Kekaisaran. Saat segel giok mendekati guru nasional, kekuatan magis muncul dari segel giok. Kekuatan ini dengan gila-gilaan menyerap kekuatan kutukan di tubuh guru nasional. Dalam sekejap, banyak kekuatan kutukan di tubuh guru nasional menghilang. Sial, apa-apaan ini? Wajah Tuan Kekaisaran tampak sangat muram. Dia mengangkat pedang di tangannya dan mencoba menangkal segel itu.
Akan tetapi, saat pedang itu hendak menembus segel, pedang itu terhisap oleh segel tersebut. Dia ingin mengambilnya kembali, tetapi ada daya isap yang mengerikan yang berasal dari segel giok itu. Bahkan jika dia menggunakan seluruh kekuatannya, dia tidak dapat mengambilnya kembali. Pada saat yang sama, kekuatan kutukan di tubuhnya terus-menerus diserap. Ekspresinya berubah, dan dia buru-buru menjatuhkan senjatanya. Setelah membuang senjatanya, dia melarikan diri dengan cepat, dan senjatanya pun dengan cepat jatuh ke tanah. Mengerikan sekali, apa-apaan ini, kenapa bisa ia menahan kekuatan kutukanku? Master Kekaisaran muncul di kejauhan. Dia menatap segel giok hitam yang mengambang di udara di depannya dengan ekspresi yang sangat serius. Dalam pemahamannya, kekuatan kutukan tidak terkalahkan dan melampaui kekuatan lainnya. Namun, sekarang kekuatan kutukan itu sedang ditekan. Pada saat ini, segel giok terbang ke arahnya lagi. Ekspresinya sedikit berubah. Penuh kebencian. Dia tahu bahwa ini tidak dapat dilanjutkan. Julian harus dibunuh sepenuhnya sebelum kekuatannya diserap. Pikirannya bergerak, dan pedang yang jatuh ke tanah terbang ke arahnya lagi. Sambil memegang pedang hitam, dia melancarkan serangan mematikan pada Julian lagi. Julian mengaktifkan roda asal 5 elemen dan monumen langit tak berujung, terus-menerus berhadapan dengannya. Pertempuran sengit terus berlanjut di daerah ini. Kekosongan itu terus-menerus dihancurkan dan bumi terus-menerus retak. Dalam sekejap mata, 10 hari berlalu. Selama 10 hari ini, Julian terus-menerus terluka. Meskipun demikian, ia masih mampu bertahan dengan tubuh fisiknya yang tak tertandingi. Akan tetapi, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan Kaisar Jinghong juga telah menurun drastis. Namun, selama 10 hari ini, banyak kekuatan Master Kekaisaran yang diserap oleh segel giok. Pada awalnya, kekuatan guru nasional setara dengan Kaisar 9 surga. Sekarang, kekuatan guru nasional setara dengan Kaisar 7 surga. Kekuatannya telah banyak berkurang. Meskipun Kaisar Jinghong telah menghabiskan banyak kekuatannya, tekanan Julian semakin berkurang. Dia tahu bahwa jika dia terus bertarung seperti ini, dia memiliki peluang besar untuk menang. Selama 10 hari ini, ke-11 roh jahat terbunuh satu demi satu di bawah serangan Evans, Sarah, dan beberapa monster yang sebelumnya dikendalikan oleh Kaisar. Setelah membunuh ke-11 roh jahat, orang-orang kuat ini merasakan suasana pertempuran dan dengan cepat bergegas menuju area ini. Namun, pertempuran antara Julian dan Master Nasional terlalu intens. Bahkan seorang Kaisar seperti Evans tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran tingkat ini. Begitu dia bergabung dalam pertempuran, dia akan segera terluka. Orang-orang kuat ini juga sangat bijaksana dan tidak menimbulkan masalah bagi Julian, tetapi menyaksikan pertempuran dari kejauhan. Jauh di sana, di luar medan perang. Zola melihat pertempuran di kejauhan, lalu melirik Sarah di sampingnya, dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, "Ibu, ayah ada di alam mana? Mengapa dia terkadang kuat dan terkadang lemah?" Sarah juga sedikit bingung. Karena dia tidak benar-benar memahami dunia Julian. Dia menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku juga tidak tahu." Zola bertanya lagi, apa prasasti batu hitam di sebelahnya, dan apa roda roulette yang dibentuk oleh 5 warna. Rasanya sangat kuat. Sarah menjelaskan, ini adalah harta karun yang muncul ketika dunia lahir. Tablet batu hitam adalah tablet surga tak berujung, yang merupakan ciptaan yang muncul setelah bencana pertama di bumi. Yang lainnya seharusnya adalah asal mula 5 elemen yang muncul setelah bencana bumi kedua. Semua keberuntungan tak tertandingi di dunia, dan ayahmu telah memperoleh semuanya. Oh. Zola tampak sedang memikirkan sesuatu. Kemudian, ia bertanya, bukankah mereka mengatakan bahwa bumi mengalami 3 bencana? Harta karun apa yang tercipta dari bencana ketiga? Julian juga memberitahu Sarah tentang bencana ketiga. Sarah berkata, bencana ketiga memiliki lebih banyak keberuntungan, tetapi keberuntungan tertinggi adalah menjadi kaisar dalam daging, melampaui jalan surga dan tidak berada dalam 5 elemen. Ayahmu bisa saja mendapatkan keberuntungan ini, tetapi dia memberikannya jauh. Bersambung.